Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali bersama saya Coki Nanta. Kali ini diawali dengan rangkaian perjalanan kami dari Kota Medan, Sumatera Utara menuju Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat. Secara garis besarnya, Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan wilayah terkecil dari Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kotanya Nagari Parit Malintang. Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah sekitar 1328,79 km persegi. Padahal sebelumnya, Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah paling terbesar di Sumatera Barat, yang orang menyebutnya Piaman Laweh atau Pariaman Luas. Pada tahun 1980, dikeluarkanlah peraturan pemerintah untuk perluasan Kota Padang, maka diambillah sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk perluasan Kota Padang, serta ditambah lagi dengan pemekaran wilayah untuk Kepulauan Mentawai pada tahun 1999 dan untuk Kota Pariaman pada tahun 2002. Maka total wilayah luas Kabupaten Padang Pariaman adalah 1328,79 km persegi dengan populasi 43.626 jiwa. Kabupaten Padang Pariaman banyak memiliki tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara seperti hutan, sungai, dan lautan. Nah guys, kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke salah satu objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, Pantai Ujung Labuang. Dan di sana ada salah satu pondok yang menyajikan makanan khas dengan ikan sambamnya, yaitu Pondok Mande. Hai guys, hari ini di hari ketiga saya masih berada di kampung ya, di kampung atau juga di Sumatera Barat. Dan sekarang kita lagi berada di Pantai Ujung Labuang City. Ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di seputaran sini, tepatnya di Nagari Malai Limo Suku. Ini masih berada di Kecamatan Batanggasan dan masih satu kabupaten dengan Padang Pariaman. Dan di sini cukup nyaman ya lokasinya. Meskipun ini lokasinya masih dikelola oleh perorangan atau masyarakat setempat, namun pengelolaannya cukup baik, cukup ramah dari segi penyambutannya dan terlihat natural alami. Dan sekarang saya berada di rumah makan Pondok Mande. Nah, jadi kita lihat situ ada para pengunjung lagi makan. Halo Ibu. Halo. Pondok Mande ini merupakan tempat yang paling favorit didatangi oleh pengunjung untuk menikmati hidangan makan siang. Karena selain menikmati hidangan makan siang, kita bisa menikmati suasana pantai yang ada di sekitaran Pondok Mande. Nah, saya sekarang berada di salah satu rumah makan ataupun juga pondok ya, yaitu Pondok Mande. Nah, jadi di sini banyak para pengunjung wisata yang bersantap siang ataupun juga sekedar melepas dahaga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan di sini saya sudah bertahan bersama dengan para tamu-tamu pengunjung. Halo Ibu semuanya, Bapak. Halo, ya, bisa lihat di situ. Ya. Selamat makan, ayo. Ya. Di sini kita akan disuguhkan dengan berbagai macam aneka hidangan laut, juga berbagai macam gulai-gulai, dan satu lagi nih, sambal lado hijau, khasnya Pondok Mande yang bikin kamu bakal ketagihan. Dan yang lebih luar biasa, bagi kamu yang datang pada sore hari, kita bisa menikmati suasana sunset saat terbenamnya matahari. Ayo silakan makan. Oh, siap. Nah, itu salah satu tamu yang ada di sini. Dan sekarang saya sudah ketemu langsung nih dengan pemiliknya bersama dengan
Mande. Yun. Mande Yun ya, Mande Yun apa kabar? Baik. Baik ya. Ya boleh berdiri Mande Yun atau kita Oke. sambil jalan-jalan ya. Jadi ini kan cukup dikenal ini di kalangan wisata-wisata yang datang ke daerah Pondok Pondok Mande. Mande ini. Nah katanya di Pondok Mande ini ada satu menu yang sangat khas. Apa itu? Lawak sambam. Lauk sambam. lado hijau. Boleh kita ke sana, Bunda, ke Boleh, dapurnya nih, sambil lihat. kita nengok. Ya, kita langsung ke dapur Pondok Mande untuk melihat proses pembuatan dari atau penyajian Sambam penyajian. lauk sambam itu, Man. Oke, nah ini namanya lauk saya langsung di sambam. sini nih di menu Dikasih pembuatannya. Minyak kelapa. Nah, itu ikan apa tuh, Bunda? Ini ikan gembolo. Ikan gembolo. Dan jurga. Ikan jurija. Iya, jurija. Jadi dia dibakar itu ya. Iya. Dibakar dan diolah dengan minyak kelapa. Itu isi perutnya dikeluarkan. Menurut permintaan orang, ada yang dikeluarkan, ada yang enggak. Boleh. Iya. Kalau katanya yang lebih gurih lagi enggak dikeluarkan perutnya katanya. Jadi satu porsinya itu berapa tuh, Bunda? Kalau satu porsinya kita makan dengan nasi lengkap dengan sambal ladonya 15.000. 15.000 satu ikannya Satu itu. ikan lengkap dengan gulai pakis, sambal lado dan sayur lainnya macam timun, lalapan lah gitu kan. 15.000. 15.000. Wah, 15.000. Saya rasa itu sudah cukup murah ya. Satu ikan ditambah dengan nasinya, ditambah dengan gulainya, kita bisa menikmati satu menu spesial yang khas di tempat Bundo ini. kelapa. Nah, ini ada minyak kelapanya. Dioles dengan minyak kelapa. Supaya Supaya lebih lebih harum. harum dan dikasih bawang goreng. Wah, Nah. mantap. Menikmati makan Sambal siang ya. hijau juga pakai minyak kelapa, dikasih bawang goreng. Oke, ya. Banyak yang gemari loh Pak. Ya, jadi Banyak yang datang ke sini oke, dari sambil kita jalan, Bundo. Pekanbaru. Dari Pekanbaru juga hadir nih dari luar kota Dari ya. Sumatera Utara, dari Bandung. Kalau untuk pengunjung sendiri, Bundo, itu dari mana yang paling jauh itu kan? Ya sambil jalan. Ya ada dari ini Mandi. Mande, Ya, Mande. dari Pekanbaru yang Pekanbaru hadir. selalu ada di Pekanbaru. Udah itu dari Lubuk Basung ada itu wakil bupati Lubuk Basung, ibu-ibu bupati selalu datang makan di sini dan- ya? Iya, makan di sini dan Bapak Wali Kota udah beberapa kali datang. Iya, Wali Dan- Kota Pariaman. Ya, Wali Kota Pariaman dan wakil bupati dan ibu bupati juga sering datang. Oke. di sini. Jadi kita mulai buka jam berapa nih, Mandi? Jam 9 udah. Jam 9 udah mulai buka. Udah mulai buka. Sampai dengan jam berapa ini? Sampai kalau ada yang pesan malam, makan malam bisa juga. Malam masih buka juga. Jadi Iya. nggak tertentu gitu. Kalau ada yang mau makan malam, boleh ada ikan sambal. Iya. Telepon. Sampai sore. Jadi selain dari menu dari ikan sambam itu apa aja menunya lagi? Menunya. Sampai situ jalan yuk. Kita menyediakan ikan gulai ada. Ya. Ayam kribo, kami bikin namanya ayam kribo. Ayam keribu. Ayam Nah, keribu itu bagaimana itu? Ayam kribo betul. Ayam yang dikasih telur. Itu ayamnya ke salon dulu Di nggak? salon dulu, keribu. Keribu dulu. Oh, ya. Udah gitu, gulai ikan, Gulai ikan. sambal lado, lawak panggang, lawak sambam, sambal lado Iya. terasi. Lawak sambam itu udah juga ada yang pakai bumbu. Tapi itu lauk sambam itu ikannya baru-baru semua, Bu? Iya. Mandi ya. Keluar. Ya. Kita tangkap sendiri nih pakai perahu kan. Wah, tangkap sendiri. Ah, jadi Nah, ikannya jadi baru rupanya ikan itu langsung ditangkap di laut ke sendiri dari Mande ini. Jadi bukannya Mande ini beli ikannya ke tempat penampungan ya. Itu Tapi penangkapnya langsung di sana. ditangkap ikannya ke laut sana. Iya. Ya. Jadi itu Mande itu berapa orang ini kapasitas muatannya untuk pengunjung? Berapa Pengunjung orang? ada bisa 80 orang. 80 orang. Cukup 80 orang. Jadi untuk masuk kemari itu kita bayar berapa? Masuk nggak bayar. Wah, ternyata kita kalau masuk ke lokasi ini kita nggak bayar, bahkan untuk parkir juga nggak bayar. Berapa jam pakai lokasi pun tak Iya, bayar. Jadi dan juga ada sarana karaoke-nya ya. Nah, kita Iya, bisa berkaraoke ada. ya. Bisa, oke. boleh. Iya. Jadi kita nggak bayar, waktunya nggak bayar. Yang bayar cuma makan. Cuman makan aja. 15.000. Makannya bayar lah. Iya. Iya, jadi ini ibu-ibu yang dua ini siapa ini? Boleh dikenalkan nih, Mande? Ini yang berdua ini. Ah, ini Kenalkan ibu diri.
Yang cantik ini siapa ini? Namanya nih? Ibu Deli. Ibu Deli. Ya. Ibu Deli sebagai apa di sini? Pendamping mande. Pendamping mande, asisten ya. Ya. Kalau itu ibu yang lagi karaokean pegang mic siapa? Iya, kita lagi melayani tamu. Oh, ngelayani tamu ya. Jadi kalau misalnya, jadi di sini berapa orang mandi anggotanya di sini? Ada 7. 7 orang ya. Jadi kalau misalnya ramai tamu semuanya itu ikut aktif membantu ya. Oke deh teman-teman ya. Jadi tadi saya sedikit wawancara bersama Mandi sebagai pemilik pondok ini, dan saya sendiri sudah menikmati bagaimana nikmatnya ikan sambal. Nah, saya makan nggak pakai sambal lain, cukup makan cabai sama ikan sambal, nasi itu aja, wah sudah menggugah selera. Oke, mungkin lain waktu kita bisa main kemari lagi, dan jangan lupa bagi Anda yang ingin menikmati suasana makan siang ataupun juga makan sorenya dan berrekreasi wisata, bisa langsung datang ke Pondok Mandi yang ada di mana, Mandi? Korong Tanjung Batangasan, Pasir Tanjung Labung, Tanjung. Oke, dadah. Ada, terima kasih. Terima kasih. Ya. Angga ame babungka-bungka, angga kapera indah tabila, ko hati mande nanti lukoi, bumi menyumpa aras beguncang. Takkan selesai baca dogayu ligiri akumbang jaso mande indah kata balik biar babu Tokoh masyarakat. Nah, nenek mama non ada di Kampung Siko, Pak ya. Beruntung banget nih, di sela-sela jalan-jalan saya bertemu dengan salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Datuk Penghulu Mudo Ramainu Rashid. Beliau juga salah seorang nenek mama yang ada di Sesarek Malalima Suku, Kecamatan Batanggasan. Kan makin seru nih, sambil jalan-jalan kita bisa tanya-tanya dengan beliau tentang adat istiadat yang ada pada suku Minang. Penghulu Mudo. Oh, Datuk Penghulu Mudo Ramainu Rashid. Tanjung. Lah berapa lama sih kok? Jadi jengkal per jengkal itu tahu Pak ya pokoknya. Nah, dan juga di situ ada Pak ini kita, Pak apa? Pak sesepuh kita, ya Pak tentara kita ya. Nah, jadi sekarang lagi masih libur juga ini, menikmati suasana kampung. Kebetulan beliau lagi ada urusan keluarga ya, ada keluarga yang sedang berhajatan, jadi datang ke sini untuk berlibur bersama dan juga berkumpul bersama keluarga. Dan sebagai informasi bagi Anda semua, jadi kami juga datang ke sini selain untuk melaksanakan syuting, juga untuk ada keperluan keluarga untuk acara pesta, juga akan mengadakan sedikit rapat bersama para pengurus Ausa Rumpun. Nah, jadi Ausa Rumpun itu merupakan wadah perkumpulan untuk para generasi muda yang kebetulan diketuai ketua umumnya oleh Ajo Bas ya, artis kita. Jadi kita kemari untuk memberikan wejangan, bahasa apanya wejangan atau juga pengarahan bagi pengurus-pengurus yang ada di kampung halaman. Jadi kapan Ajo acara untuk pengukurannya? Insya Allah ada halangan yang berarti diperkirakan mungkin Jumat malam atau malam Sabtu. Itulah kami akan mengadakan temu ramah dengan tokoh masyarakat dan nenek mama Malalima Suku. Jadi memang kehadiran kami, kedatangan kami pulang kampung ini dengan tidak sengaja, cuma dengan silaturahmi, dengan rindu dengan kampung halaman. Jadi terpikirlah untuk mempererat silaturahmi. Itulah kami ingin bersilaturahmi nantinya antara warga Ausa Rumpun di ranah dengan ranah. Itulah harapan kami nanti, mudah-mudahan akan tercapai misi kami dan tujuan kami dengan baik. Dan itulah makanya kami
beradaptasi dengan seorang nenek mama kami atau mewakili dari nenek mama yang abis ini. Oke. Nah jadi untuk acara pengumpulannya atau penerapannya itu akan kita adakan hari Jumat, dan insya Allah kita akan juga siarkan baik itu live maupun juga secara replay siaran. Jadi kita satukan semua dalam satu momen siaran. Dan jangan lupa nanti terus saksikan agenda-agenda kita baik syuting maupun juga acara-acara lainnya. Oke, makasih. Oke guys, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita pada episode kali ini, dan sampai ketemu kembali di acara episode berikutnya. Dadah. Sembilan bulan 10 hari menanggung raga sabar menanti, menyambung nyawa basara diri, darah tak tumpah menyiram bumi, jolong tak dengar renge jotangi, baru bejari sananglah hati. Anggaka ame